Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin asri wa syafa'i wal watar wal laili idha yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijar wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah amma ba'd fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Cirojul Falah Bogor. Baik. Ya, kita akan lanjutkan hari ini ya, langsung nanti ke presentasi dari Bapak Saiful Anwar ya. Nah, nanti mungkin di share-nya ya, mungkin saya izinkan ya dari share. Share itu kemudian pilih yang di screen, ya, langsung di screen-nya saja ya. Atau kalau enggak di application Windows juga bisa sebenarnya. Atau kalau dokumen juga bisa di PowerPoint, tapi biasanya share di screen-nya saja. Kalau mau bagus pakai ya yang advance ya, advanced gitu ya. Nah itu dia bisa pilih filenya nanti, tapi ngekliknya itu pakai file. Kalau kesulitan nanti boleh kirim di ini juga Pak Saiful, di mana di chat room ini ya. Pak Saiful kan sudah nge-share ini ya, yang di chat room ini ya. Tapi ini Zoom meeting ini ya. Ini mah catatan ya. Catatan. Boleh kirimkan filenya di sini Pak Saiful Anwar. Nah, nanti biar bisa diinikan. Nah, ini loading your doc sebentar. Mudah-mudahan di sini juga bisa. Kalau bisa berarti nanti dari saya aja nggak apa-apa. Ya. Oh, ternyata di sini dia filenya apa itu? Buka itunya nggak ada, apa namanya filenya. Jadi saya coba kirim lagi di chat room itu filenya. Nanti biar saya bantu. Filenya diambil yang ada gambar plusnya itu. Ada gambar plus, klik screenshot atau yang di file file itu. Kemudian nanti ambil filenya di mana. Salam warahmatullah. Boleh dikirimkan ya. Atau kalau bisa langsung share screen juga bisa, otomatis juga. Kalau kesulitan nanti kita ini kan ya, kita bantu. Ya, atau kalau di WA bisa juga sebenarnya. Atau kirim di grup juga boleh Pak Saiful. Kalau kesulitan. Boleh Pak Saiful, mau yang seperti apa? Mau dikirim di Di WA ya chat Pak. room bisa. Di WA. Ya boleh, mangga. Di WA mangga. Di WA aja boleh. Di WA Pak. Ya silakan. Di grup juga nggak apa-apa, kan kita grup bareng-bareng ini kan. Nah, dari WA ya, ditunggu di WA-nya. Oke, nanti sambil menunggu. Jadi mudah-mudahan mata kuliah ini semuanya ya minimal nyangkut lah ya, dikit-dikit terkait dengan mata kuliah kita ini. Ya, jadi agar melatih berpikir di mata kuliah filsafat ini ya. Kenapa? Karena memang saat ini, apalagi untuk generasi sekarang nih dengan adanya artificial intelligence itu kadang berpikir itu sudah susah ya, sudah mulai lazy thinker gitu ya. Jadi sudah malas berpikir, ya pengennya yang gampang, yang instan gitu ya. Instan. Semuanya ya dari semua sisi kehidupan kali ya. Misalnya kalau ibu-ibu mau masak ya, Ya. zaman sekarang tinggal cari resepnya aja langsung jadi. Kalau nggak tutorialnya, gitu ya langsung jadi tuh biasanya.
Oke, ya. Makan aja Silahkan Pak, pengennya itu bisa instan, kirim Pak. di. Mm-mm. Pengennya instan dan untuk mikirnya itu eh, ya jadi agak berkurang gitu ya, agak berkurang untuk ketahanan berpikir nanti efeknya sebenarnya terhadap ini namanya itu advertise question ya. Jadi kecerdasan istilahnya itu advertise itu kecerdasan untuk dia itu bisa eksis, bisa bukan eksis ya, tapi dia bisa bertahan dari berbagai permasalahan gitu ya. Jadi tidak jadi yang disebut dengan apa sandwich ini sandwich apa sandwich generation atau strawberry generation gitu ya. Oke, ini bisa Pak Saiful Waladi. Saya baru download ini ya nih. Oke, double klik boleh. Full screen. Coba biar bisa. Oke, udah sih tunggu sebentar. Nah, itu bisa tuh. Bisa langsung lah. Jadi namanya juga latihan, tenang saja. Apalagi dosennya kan lebih muda juga ini kayaknya gitu ya. Jadi harus ini ke senior. Artinya kita Boleh, bareng-bareng Pak. lah, tenang aja ya. Oke, tunggu sebentar. Ya harus sabar memang. Ya ini kan banyak hal, banyak faktor ya. Ini pentingnya kita juga berpikir, berpikir sehingga ketika berpikir itu kemudian tidak mudah menjudge gitu ya, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah juga menganggap orang lain itu mungkin tidak tepat gitu kan ya. Kenapa? Karena banyak faktor, ya banyak faktor yang menjadikan seseorang itu berperilaku, berkarakter, berpendapat, beride, bergagasan, termasuk juga istilahnya itu berbagai kejadian yang ada gitu ya. Jadi kalau ini kan kita lihat faktornya banyak nih, mulai dari komputernya, kemudian jaringan internetnya, ya kemudian juga mungkin apa di Zoom-nya sendiri gitu ya, atau mungkin dari SDM-nya gitu ya. Nah, itu bisa nggak diklik? Coba diklik bisa nggak? Bisa ya. Buka belum, Pak? Udah, udah buka ya, Pak? Kalau nggak nanti saya buka ini, saya di kan saya apa? Nah, buka. Oke. Oh, itu ternyata. Itu yang di bawah ya, tugas Termis Namis ini ya. Yang, iya yang atas itu ya. Set. Ya, masih bisa nggak kalau filenya nggak dipindahkan harusnya bisa itu. Itu kan dia di recent ya, di recent files ya, file terbaru ya. Saran saya mendingan buka ini aja Pak Sebelum buka Microsoft PowerPoint-nya. PowerPoint-nya dibuka aplikasinya. Gitu setelah itu baru nanti ada yang recentnya itu kelihatan di situ. Itu biasa lebih cepat tuh. Nah, saya sambil buka juga dari sini. Ini kayaknya tadi itu. Atau coba kirim ke saya, Pak. Siapa tahu saya bisa, Pak. Iya, enggak sih, nggak apa-apa juga sambil Ya, sambil belajar gitu kan. Ini kayaknya kan termasuk ininya mungkin apa komputernya, Sinyalnya itu. internetnya, sinyalnya kan banyak Hmm. banyak hal. Nah, itu udah bisa tuh. Tapi itu nggak muter ya, udah diklik ya Pak Saiful ya. Ini udah kelihatan nih, Pak. Udah, Ini di cuman belum. saya kok nggak. Saya mau pindahkan ke ini kok nggak bisa ya. Tar. Hmm, Kayaknya ini juga harus. Saya nggak bisa pakai ini nih. Nah, saya pakai punya saya juga ya. Kan Pak Panut juga ada di dulu di grup kan ada tuh. Udah dikirim di grup juga tuh. Dua B dua general ya. Tuh, ketukar ya. Sebentar saya juga mau ngirim juga nih. Saya udah buka WA dulu di WA web. Tapi sama di sini kalau sambil buka web itu dia suka agak lambat. Jadi harus gantian. Jadi kalau pas ada Zoom itu langsung ditutup ininya. Nah, oke, kayaknya bisa nih dari saya aja Pak itu ya. Kalau nanti kesulitan. Saya ini kan dulu, buka dulu di My Malaf. Ya, oke. Tadi yang keluar masuk siapa ya? Papan juga kayaknya sinyalnya juga kali ya.
Nanti saya bisa, nanti pas saya bulan Anwar bisa juga nih. Kadang seperti itulah Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Jadi gila yang satu bisa semuanya bisa gitu. Ya, saya suka kayak gitu. Kayak ini saya sudah download, kemudian saya sudah buka, saya sedang buka untuk PowerPoint-nya. Ya, insya Allah bisa lebih cepat nih. Sebenarnya sih bagus juga begini. Ya, cuma nanti jadinya gambarnya gambar saya nih nanti nih. Gini kita buka di share screen, kemudian saya pilih advance, ya, kemudian saya pilih PowerPoint as a background, seperti kemarin itu. Jadi nanti backgroundnya di ini. Kemudian tadi di mana ya? Oh ini. Ini keren Pak Saiful nih. Saya Pak gambarnya dikecilkan saja nanti. Nah, kamera saya juga ini. Nah, ini saya kecilkan. Dah, boleh langsung mulai Pak Saiful. Gak apa-apa lah ya, saya numpang fotonya di sini. Nggak nggak muncul Pak di sini Pak. Muncul. Us, gambarnya keren nih. Silakan Pak Oke. Saiful, bisa langsung mulai. Kan kelihatan? Jangan gambar Pak Saiful jadi nggak ada gambar saya lagi di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan coba me- apa namanya memaparkan masalah Islam. Ya bisa Siap ini lanjut. Ya, silakan. pemikir dan konstruksi mulai dalam kisah ya kita Pak Panut boleh di mute dulu sebentar. Pak Panut boleh di mute ininya, videonya. Videonya. Suaranya boleh di mute dulu ya. Biar jelas nih. Saya mute nggak bisa nih. Ya, silakan Pak Saiful Anwar lanjut. ya Suaranya? enggak ada ya. Oke, terima kasih Pak Panut. Ya, silakan Pak Saiful Anwar. Sambil lihat di layar, kelihatan kan di layar ya? Ada cuman enggak bergerak kayak biografi biografi singkat filosof Islam Mullah Sadra. Mullah Sadra lahir di Shiraz, Iran pada tahun 1571 atau 1572 dari keluarga bangsawan yang terkemuka. Ayahnya sangat menaruh harapan besar pada pendidikannya dan setelah ayahnya meninggal, Mullah Sadra pindah ke Isfahan untuk mengajar pendidikan yang lebih tinggi. Di Isfahan ia belajar di bawah bimbingan beberapa ulama terkemuka seperti Syekh Bahai dan Mirdamad yang kemudian mentankilnya juga ditandai dengan minat yang besar pada ilmu-ilmu nerasan hadis. Sadra nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Yahya Al-Qawami.
Al-Shiraji. Oke, sinyalnya ngilang nih kayaknya nih. Pak Panut ngilang nih Pak ininya nih. Jadi tadi siapa Mula Sadra ya. Jadi lahir di Shiraz, Iran tahun 1571 atau pendapat yang 1572 ya. Kemudian nama lengkapnya itu Muhammad. Baca di mana ya? Pada tuh semua kan padahal ya. Mm-mm. Oke, lanjut ya. Jadi Mula Sadra itu nama lengkapnya Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Al-Qawami As-Sirazi ya. Setengah itu As-Sirazi. Maka lanjut Pak Saiful Anwar. Oke, terima kasih. Pak Panut boleh di mute dulu ya sebentar. Maaf. Adalah Ya lanjut Pak di Saiful Persia Iran Anwar. pada disebut Ya, sebagai silahkan. filsafat transendens. Aristotelianisme, Iluminisme, dan mistisme. Itu sufisme ya, 917 bukan Hijriah. sufrisme ya. Itu kelebihan R kayaknya ya. Jadi salah satu pemikirannya itu adalah apa? Hikmah al-muta'aliyah, ya filsafat transenden. Artinya bukan hanya bersifat bersumber dari rasional saja, akal saja, tapi juga dari al-hikmah. Ya, ini mungkin merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi kaitannya dengan al-hikmah. Hikmah itu apa? Banyak sekali maknanya ya. Ada Al-Quran dan hadis itu hikmah, atau ada juga satu iktibar ibroh yang ada dalam syariat Islam gitu ya. Dan juga ilmu pengetahuan sendiri juga bermakna hikmah gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat sampai sekarang itu juga banyak sekali aliran ya. Ada peripatetisme ya, ini pengikutnya dari Aristoteles, kemudian juga Illuminationism ya, Illuminate ya, dan juga mistisme Islam. Ini mistisme Islam itu sufi kayak sufisme ya, bukan sufri ya kayaknya ya. Ini kayaknya tambahan R nih kayaknya nih ya. Oke, lanjut Pak Sabu Anwar. Di file yang kedua, nah ini lahirnya tadi ya. Silakan Pak Sabu Anwar, mudah-mudahan sinyalnya sudah ini ya, sudah agak bagus. Biasanya kalau tambah malam agak lebih bagus sih. Jadi lahirnya itu 1571 atau 1572 di Shiraz. Ya, makanya disebutkan As-Shirazi. Ya, makanya ada beberapa orang namanya Shiraz, ya Shirazi ya. Oke, kemudian wafatnya tahun 1640 Masehi. Ini sejaman dengan ini nih siapa? Prabu Siliwangi nih. Enggak sih setelahnya sih. 1579 Pajajaran itu Pakuan itu runtuh tuh. 1579. Berarti waktu Mula Sadra itu usia berapa nih ya? Lima tahunan lah ya. 57 tahun nih. Saya kan Pak Saiful sudah bisa lagi lanjut. Ya. Kontribusi utama pemikiran Mula Sadra dalam filsafat Islam. Hmm. Pertama, filsafat transenden. Mula Sadra mengembangkan filsafat transenden, al-hikmah, al-muta'aliyah, yang merupakan pendekatan filsafat yang mencoba mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan dan alam sakral dan intuisi. Yang kedua, sistematis filsafat. Ia memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam filsafat, aliran filsafat dalam mengembangkan metode baru untuk memecahkan masalah filsafat.
Yang ketiga, gradasi wujud. Nah, ia juga mengajukan konsep gradasi wujud atau tasyik al-wujud yang menyatakan bahwa wujud memiliki tingkat-tingkat yang berbeda dari wujud paling rendah hingga wujud paling tinggi, yaitu Tuhan. Yang keempat adalah gerakan substansial. Mula sadra dikenal dengan konsep gerakan substansial al-harakah al-jauhariyah yang merupakan teori tentang perubahan. Oke ya, jadi gradasi wujud menarik nih ya. Jadi kajiannya itu tentang eksistensi ya, tentang ontologi, tashkikul wujud, gradasi wujud. Artinya wujud atau bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya ya bahasa Indonesia materi gitu ya. Nah, material gitu ya, materi itu ternyata bertingkat-tingkat. Ya mungkin dari materi yang sifatnya itu tidak kasat mata oleh panca indera ya, virus gitu ya, virus ya, kemudian benda apa istilahnya itu hewan-hewan gitu ya, makhluk yang paling kecil ya kuman gitu kali ya. Nah, itu nggak sampai kepada yang paling tinggi yaitu disebut dengan wujud ya, wajibul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ada juga gerak substansial, artinya mula sadra ini dikenal dengan konsep gerak substansial, artinya haroka al-jauhariyah. Jadi intinya itu di alam semesta ini tidak ada yang diam, gitu ya. Semuanya itu bergerak, gitu ya. Jadi dari yang kelihatannya diam, ya padahal itu benda itu bergerak, gitu ya. Kenapa? Karena nanti ada elemen ataupun juga materi yang paling kecil yaitu proton dengan neutron misalnya gitu ya, kemudian ternyata dia itu terus bergerak gitu ya, karena kalau bergerak berarti ya, kalau tidak bergerak mati dan sebagainya ya. Tapi di sini menariknya adalah kalau mulasar itu lebih kepada gerakannya itu al harakatul jauhariyah, itu adalah tentang perubahan dan perkembangan dalam wujud dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, di sini biasanya memungkinkan adanya bagaimana seorang manusia ya, manusia itu ya, eksistensi keberadaan dari manusia itu bisa jadi dia memang istilahnya itu derajatnya itu rendah gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi ya lebih rendah dari ya binatang melata gitu ya, dari al-an'am ya, an'am atau dari bahaim gitu ya, balhum adol gitu kan ya. Nah, itu jelas sekali sampai, tapi pada titik tertentu ya kemudian muncul bahwasanya manusia itu bisa lebih mulia bahkan dari para malaikat gitu ya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tuh, apa, manusia itu bisa lebih tinggi derajatnya, lebih mulia daripada para malaikatnya. Kenapa? Karena malaikat itu diciptakan tidak diberikan nafsu gitu ya, sementara manusia diberikan nafsu. Ketika dia mampu untuk mengelolanya, maka otomatis derajatnya lebih tinggi daripada malaikat ya. Dalam ayat Al-Quran sendiri ya banyak sekali. Ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya. Itu ada perintah tentang sujud ya, ternyata malaikat ya dan juga jin itu bersujud ya, diperintahkan ya untuk bersujud kepada manusia. Salah satu itu juga salah satu bukti bahwa lebih bisa jadi lebih mulia, manusia itu bisa jadi lebih mulia daripada malaikat, tapi bisa jadi dia lebih jahat dan itu lebih rendah daripada iblis, syaitan dan bala tentaranya ya. Jadi ada pergerakan ya, ada gerakan atau bahasa, kalau secara ilmu sosialnya itu ada istilahnya itu di ilmu sosiologi ya, di bahasa sosiologi itu lebih kepada pergerakan shifting ya, sosial gitu ya. Ya, jadi ada gradasi wujud dan juga gradasi substansial. Yang berikutnya, Mulasada juga menulis buku tadi yang disebut apa? Judulnya adalah Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fi Asraril Aqliyatul Arba'ah. Ya, jadi hikmah agung tentang 4 perjalanan akal. Ini sangat teoritis sekali memang, hampir sama ketika kaum misalnya Sufisme itu membagi hati gitu ya. Jadi elemen-elemen atau mungkin tingkatan-tingkatan yang ada di hati. Ya, ada kolbun, ada sir gitu ya, sampai di istilahnya itu intinya, inti dari kolb itu sendiri. Nah, itu memang kajian yang apa cukup mendalam tuh tentang ini ya.
Oke, kemudian yang berikutnya pengaruhnya nih, jadi Karimul Sadri ini berpengaruh besar terhadap pemikiran Islam dan juga filsafat secara umum karena dianggap sebagai salah satu filsuf Islam terpenting sepanjang sejarah. Ya, pemikiran masih dipelajari dan didiskusikan hingga saat ini. Ya, nah, oke, terima kasih. Oh, ini pakai terima kasih itu nggak pakai ya, terima kasih. Gitu ya. Terima kasih juga Pak Saiful Anwar yang itu sudah berjuang ya untuk sama-sama nih. Oke, terima kasih gitu ya. Oke, kalau masukan dari saya nanti sambil nunggu ya, nama juga belajar gitu ya. Tadi juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua juga, ya insya Allah mau selesai nanti kemudian insya Allah kalau mau nanti liburnya nggak terlalu lama gitu ya, bisa langsung ke semester 3 biar lebih cepat selesai gitu ya. Seperti kemarin saya katakan, insya Allah bisa saja bulan Maret atau Februari ya, Februari akhir saya Maret itu sudah bisa lulus gitu ya. Oke, jadi nanti pertama pemasukan saya nih ya. Jadi pertama ini kan masih pakai PowerPoint gitu ya. Nah, kalau kemarin kan saya yang biasa itu saya pakai Gamma gitu ya. Sebenarnya pakai Canva juga bisa gitu ya. Kalau Slideshow juga bisa gitu ya. Jadi banyak sebenarnya yang sudah bisa gitu. Jadi lebih mudah gitu ya. Kalau ini pakai PowerPoint, ya nanti kalau bikin PowerPoint itu biasanya pertama dari sisi desainnya gitu ya. Desainnya dan juga judulnya ya, dan fotonya ini nanti biar lebih estetik itu bisa diletakkan di ujung atau bagian atas gitu ya. Ya ini tugas ini ya boleh nih, nama saya ini apa namanya dibikin setelah ini koma ya, setelah koma itu biar spasi 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 gitu ya. Jadi biar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya. Gambarnya nih tulis saja ini ilustrasi gitu ya di sebelah kanan, karena ini kan di sini kan ada gambar-gambar ini nih ya, walaupun ininya digital, nanti carinya sebenarnya yang histori, yang sejarah, atau ya ke arah sesuai dengan bidang yang dibahas, topik atau tema yang dibahas ya. Oke, ini juga tadi kan di atasnya sudah ada ya, ini judulnya. Dan namanya Pak Saiful malah nggak ada ini ya di sini aja, nanti tulis namanya juga nih ya, tulis namanya ya, kemudian di sini juga nggak ada, jadi nanti jangan lupa harus ada identitasnya. Lebih bagus nanti kalau ada logo apa Sky Sojol Fala juga bagus juga ya. Jadi ada siapa penyusunnya, kemudian baru bolehlah buat tugas mata kuliah. Jangan lupa D di sini karena dia kata sambung ditulisnya D-nya itu kecil ya, D-nya itu dan-nya gitu ya. Kalau yang lain boleh karena dia kata benda ya. Oke, kemudian tampilannya ya nanti dibuat biar lebih inilah apa eye catching, dan juga gradasi warnanya itu bisa bisa istilahnya itu apa ya, kontras gitu ya. Jadi kalau ini udah biru, ini jangan biru lagi gitu. Mungkin kuning bisa bagus, atau putih juga agak sendu juga di sininya. Ya, oke, ini juga sama nih. Ya, ini mungkin karena awal-awal ya nggak apa-apa, namanya juga belajar gitu kan ya. Jadi tulisan ininya gitu ya. Jadi kan ini kayak pakai word art gitu ya. Sebenarnya sih bagus aja gitu. Cuman terlalu ramai juga tidak bagus ya. Kalau zaman sekarang ini yang namanya PowerPoint itu, the power of point itu biasanya dia lebih spesifik gitu ya. Lebih spesifik dan bisa bagus lah gitu ya gambarnya. Oke, kemudian nanti usahakan jangan dibuat seperti ini ya. Kalau ini biasanya itu adalah kopian dari Microsoft Word gitu ya. Di-copy langsung dipindahkan ke sini ya. Jadi lebih bagus nanti kalau umpamanya nggak usah ya, terus biografi itu dibikin tabel atau dibikin apa kayak chart gitu ya, smart chart, sehingga nanti kita tahu oh lahirnya di sini tahun sekian, kemudian meninggalnya sekian, kemudian pendidikannya gitu. Jadi bisa satu-satu. Intinya dalam satu jangan sampai lebih dari 5 baris lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini kan ada 16 baris ya, 17 baris dengan yang di atas, sehingga ya tidak layak, bukan tidak layak ya. Artinya itu nanti kurang eye-catching, kurang enak dilihat kalau sebagai PowerPoint gitu ya, sebagai PowerPoint. Jadi ini nanti diperbaiki, diringkas dari sebuah bagan chart dan sebagainya. Oke, ini juga sama nih. Ini kalau teorinya itu, jadi tulisan itu jangan sampai dia nyambung di mana? Jangan sampai nabrak ke gambar. Pak Saiful Anwar sudah ada belum nih? Ya, jadi ini kan pelajaran ya, jadi nanti buat nanti lagi atau kapan-kapan dan sebagainya. Jadi kalau diusahakan tulisan konten itu jangan sampai menabrak gambar ini.
ya gambar yang ada lah di mana-mana gitu sehingga nanti dia akan bagus. Ini warnanya tadi kan biru dengan putih masih bisa dibaca lah ya, terang gitu ya. Kemudian nanti ya kita buat nih, ini kan kalau dibuat kayak semacam bulatan, kotak, itu kan lebih bagus gitu ya. Jadi lahirnya kapan nih, lahir dari kanan misalnya, kemudian apa lahirnya di mana, meninggalnya berarti di ujung ya, kemudian istilahnya itu keturunan-keturunannya gitu. Termasuk juga karirnya gitu ya. Jadi dia bisa digeser lah ke sebelah sini ya. Jadi agar tidak menabrak gambar. Kenapa? Karena teorinya seperti itu. Jadi lebih enak dilihatnya. Oke ya. Ini juga sama. Ini sebenarnya kelihatan agak lebih bagus ya. Artinya tidak terlalu banyak. Cuman kalau pendapat saya itu gambar yang ini justru belakang yang ada batu-batunya ini justru malah mengganggu gitu ya. Mengganggu karena sudah ada ini gitu ya, sudah ada ini gitu. Jadi kurang bagus kalau menurut saya malah gitu ya. Jadi yang polos aja ya, warna ini dengan warna yang belakang. Kalau saya tambah sedikit sih, kalau saya biasanya nggak suka pakai font ini nih. Ya karena font ini katanya sih, katanya huruf T-nya itu kelihatan banget kayak salib gitu ya, huruf T-nya tuh. Ini terus apa T gitu ya. Ini T-nya gitu. Jadi dia kayak katanya kayak salib gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah karena kan bukan niatnya itu gitu. Tapi kalau ada font yang lain menurut saya lebih bagus juga. Ya, kemudian di sini adalah hikmah al-muta'aliyah. Ini juga walaupun di PowerPoint dia ditulis miring supaya paham. Ini dalam D-nya itu kecil, jangan lupa ya karena dia adalah kata sambung. Jadi dibiasakan untuk mengikuti ejaan yang disempurnakan. Oke. Kemudian seperti ini sebenarnya bagus ya. Hitam masih bisa lah ya, masih bisa dibaca ya. Sebenarnya kalau merujuk ke yang gambarnya putih sebenarnya bagus juga nih ya. Putih agak bagus. Dan ini kan bisa ini kan misalnya begini untuk membuat sebuah PowerPoint itu. Ini kan gradasi wujud. Dia juga mengajukan konsep, dia nggak usah pakai, ia juga mengajukan konsep, ini bahasa di PowerPoint, ini bahasa di Microsoft Word gitu ya. Jadi langsung saja gradasi warna, titik dua, ya taskikul wujud, kemudian langsung artinya ya. Jadi nggak usah pakai yang menyatakan bahwa wujud memiliki tingkat, nggak usah, jadi langsung gradasi wujud dalam kurung taskikul wujud ya sama dengan atau titik dua adalah wujud memiliki tingkat yang berbeda-beda dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jadi yang ia juga mengenai itu ini dihapus gitu ya. Jadi lebih spesifik. Kalau mau lebih bagus lagi, tadi kayak semacam ada kotak atau mungkin bulatan, kemudian di bawahnya itu ini gradasi wujud pun di bawah itu dikasih penjelasannya ringkas. Seperti ini gerakan substansial juga juga sama. Jadi oh ternyata pemikiran utama dari Mula Sadra ini adalah kaitannya dengan gradasi wujud ya, taskikul wujud dan al-harakatul jauhariyah. Gitu ya. Jadi menarik nih ya pembahasannya. Dan itu tidak lepas memang dari pembahasan-pembahasan dari terdahulu karena sampai sekarang pun sebenarnya juga kalau kita mau lebih dalam ya kita akan menemukan banyak sekali istilahnya itu permasalahan ya yang dihadapi baik itu yang ada di masyarakat ya ataupun juga secara teori gitu ya secara teori gitu karena saya sering berpikir itu ya berarti misalnya tentang eksistensi keberadaan ya belum lagi kalau tentang sifat-sifatnya gitu ya jadi kalau filsafat itu biasanya pertama yang paling itu tentang keberadaan dulu ya tentang ontologinya eksistensinya ya. Nah, bedanya kan kalau dalam Islam kan sudah jelas ya, jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada khaliqu kulli syai' gitu. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim dan seterusnya. Kan sudah jelas sebenarnya gitu. Hanya ketika berhadapan dengan oh berarti kayak gimana kalau misalnya Allah itu laisa kamislihi syai'un laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir gitu ya. Jadi tidak sama dengan makhluknya, tapi maha mendengar dan juga maha sami mendengar dan al-basar maha maha melihat. Jadi seperti apa? Gitu ya. Itu yang dikaji sehingga kemudian banyak orang yang istilahnya itu ya ngapain sih perlu dikaji itu ya? Ya perlu gitu ya, perlu. Kenapa? Karena memang kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya prinsip di dalam Islam ya. Kalau umpamanya tidak ada misalnya, kalau umpamanya tidak dibahas misalnya, maka nanti akan muncul ya misalnya ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai istilahnya pencipta itu bisa misalnya itu menampakkan diri gitu ya atau mungkin seorang hamba itu bisa
namanya itu hulul gitu ya. Hulul atau mungkin kadang yang agak beda yang di level sebelum itu ada namanya tajalli misalnya gitu ya. Itu kita perlu pahami ya. Dan yang paling penting sih sebenarnya mata kuliah ini lebih kepada kita itu ketika dalam kehidupan, ketika kita beragama itu ya betul-betul menggunakan nalar kita gitu ya. Jadi tidak asal gitu ya, tidak asal. Jadi ya logikanya digunakan lah gitu ya, logikanya digunakan. Walaupun lagi-lagi ya standar ukuran logika itu kan juga kadang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Belum lagi nanti biasanya dipengaruhi oleh cara berpikir ya seseorang ya karena pendidikannya, kemudian lingkungannya, ya teman-temannya itu makanya jelas jadi dikatakan bahwasanya almaru ala dini khalilih gitu ya. Tapi jadi hal yang sifatnya itu perlu dikaji. Nah, jadi ini gradasi wujud itu sebenarnya kaitannya tadi dengan pertanyaan dari Thales ya. Thales ya, yang mengatakan bahwasanya jadi asal muasal dari wujud di alam semesta ini apa gitu ya. Kemudian apakah dia itu statis atau dia itu terus bergerak gitu ya. Ya faktanya bahwa kita itu manusia itu hidup juga terus bergerak ya dan waktu juga terus berlalu gitu kan ya. Jadi sekarang sudah malam nih, dikit lagi malam, nanti besok pagi, siang, pagi lagi, siang lagi, sore lagi, malam lagi, terus gitu ya. Dan ternyata bukan hanya waktu, artinya ya kalau di hadis juga dikatakan innamal insanu kadar gitu ya. Manusia itu ya seperti waktu gitu ya. Artinya dia itu ya akan kalau bahasa Inggrisnya itu ya too short ya. Jadi life cycle itu too short, cepat sekali pergerakan. Saya juga nggak nyangka nih kemarin saya ceritakan ya rambut saya udah putih tuh kelihatan gitu ya. Ternyata kemarin pas naik kereta juga sama di ada apa perempuan berdua tuh Pak silakan duduk katanya itu. Nah kenapa? Saya biasa berdiri nggak apa-apa. Nggak apa itu apa namanya kursi prioritas katanya. Lah saya nggak segitunya kali saya bilang gitu nggak segitu tuanya gitu kali saya gitu ya. Jadi harus duduk di ini prioritas gitu mungkin karena lihat rambut saya putih kali gitu ya. Ya ternyata kita terus bergerak gitu ya Pak Panut ya saya yakin Pak Panut juga sama kali ini Pak Panut kayaknya ngerasa masih muda atau gimana Pak Panutnya. Betul Pak, semangatnya masih muda Pak, Iya betul jiwanya jiwa muda ya fisik kita jiwanya boleh masih muda. tua tapi jiwanya itu muda gitu Ya. ya. Tapi ya bukan sebenarnya bukan hanya jiwa muda sih gitu ya. Kalau Pak Jamaludin jiwa muda, jiwa tua nih, ya. Muda Jadi semua tapi beliau mah. ya karena rata-rata tuh apa ya? Ya kayaknya kita baru kemarin gitu kan ya, baru kemarin belum lama gitu. Artinya ya kita memang terus bergerak juga, bergerak ke arah yang ya yang udah jelas juga kalau dalam Islam. Makanya pentingnya agama di situ gitu ya. Bahwa oh, ternyata betul gitu. Walaupun ya seperti kemarin ada ini ya, nggak saya sebutkan lah ya. Ada salah satu profesor di kampus di Bogor sini ya yang mengatakan bahwasanya saya kok semakin ini ya, semakin lama semakin ragu dengan agama, dia bilang gitu kan. Makin ragu dengan agama gitu. Tuhan itu ya, ya udahlah, biarin aja lah, nanti aja lah gitu. Nah, itu bukan hanya satu dua orang, banyak sekali. Kadang sih, karena itu efek dari kemarin kita pernah bahas ya, jadi efek dari banyak mikir, jadi begitu gitu ya. Makanya ada yang mengatakan kalau belajar filsafat itu bikin bikin puyeng gitu, bikin ini. Sebenarnya sih harusnya tidak gitu ya. Kenapa? Karena dia kan melatih untuk berpikir. Jadi segala sesuatu itu difikirkan. Nah, tapi memang ya kalau dalam Islam kan ada batasnya pikirannya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Itu kan sudah jelas sekali gitu. Tapi kemudian orang lihatnya kayaknya enggak gitu ya. Banyak sekali orang di Singapura ya jumlah dari ateis itu semakin meningkat. Sebenarnya di Indonesia juga sama, cuman di Indonesia ini karena ada istilahnya kolom agama di KTP gitu ya, sehingga nggak terlalu kelihatan gitu ya. Tapi kalau coba survei lah gitu ya, terutama yang ya sayangnya memang terutama di perkotaan gitu ya, di perkotaan yang mungkin mereka pintar gitu ya dari sisi logikanya, IQ-nya gitu ya. Nah, ini kan beda kalau Islam kan kelebihannya seperti itu. Jadi kalau di kampung punten ya ini mohon maaf nih. Di kampung itu kan jadi tadi iman, yakin, percaya ya udah. Karena memang tidak apa ya, tidak ada tantangan yang lebih terkait dengan pemikiran gitu ya.
Nah, gitu. Jadi agamanya mungkin juga ya, ya udahlah, yang penting beragama, sholat, puasa, zakat, haji, gitu ya. Kadang juga melihat misalnya, oh ada orang lain yang beragama lain, ya udah biarin aja lah, gitu ya. Ya bener sih biarin aja gitu, tapi biarin saja itu apa ya, munculnya itu bukan dari istilahnya itu kecemburuan terhadap agama, bukan, tapi ya udah mereka juga bener juga kok, gitu ya. Jadi ini jadi permasalahan. Nah, tadi kembali ke tadi juga, karena mungkin sering dipakai dipikir apa logikanya, akal itu sering digunakan untuk berpikir, akhirnya mikir. Nah, karena setan itu dia menggoda gitu ya, sehingga yaudah pikirin itu tentang gimana nih, tentang manusia, tentang agama, tentang pencipta gitu. Oke ya. Nah, jadi ini tadi yang gradasi wujud sebenarnya itu. Jadi berbicara tentang eksistensi. Kalau kita kan ya, kalau pikiran orang awam gitu ya, tadi orang yang mungkin tinggal di pedesaan, di perkampungan gitu. Beberapa sih nggak semuanya ya. Jadi mereka bilang, ya udahlah, agama gitu ya, belajar gitu ya. Kemudian apa istilahnya itu, sholat, puasa, zakat, haji ngikutin gitu ya. Jadi tidak ada upaya dan memang kemampuan mereka. Makanya dalam Islam itu ada namanya fiqhul awam gitu ya. Jadi hukum-hukum berkaitan dengan orang awam gitu. Ya udah orang awam mah, ya udah iman aja, ngikut aja gitu ya. Nah, padahal kalau di akademisi ya tidak, kita bukan hanya mengikut. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, tapi kan yang awam itu tidak sampai ke kaitan dengan apa, afala yatadabbaruna al-Qur'an, atau mungkin juga fa'tabiru ya ulil absor, itu kan nggak nyampe ke sana gitu kan. Jadi nah, ini pentingnya ya, karena kita sebenarnya dikasih anugerah untuk berpikir, dikasih anugerah akal ya, untuk berpikir, untuk membuktikan. Ya nanti ujungnya sebenarnya juga kaitan dengan bagaimana kita juga menyampaikan ke orang lain. Kalau masyarakat kan ya udah iman, sholat, puasa, zakat, haji, tapi mereka untuk menyampaikan ke orang lain kan susah juga, nggak biasa gitu ya. Makanya kita yang diberikan anugerah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, ada kecerdasan, ada kita bisa kuliah lagi, ada bisa kita berbicara di depan umum, ya punya jabatan dan sebagainya. Nah, itu kita dituntut untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat berbagai hal, ya, termasuk juga hal-hal yang sifatnya itu memang perlu dijelaskan, baik itu dari sisi ontologi, ya, kemudian juga aksiologinya, ya, epistemologinya, metodologinya, sehingga ya minimal orang awam itu bisa paham, oh iya gitu. Jadi ada pemikiran di luar Islam itu tentang filsafat misalnya, kemudian masuk ke dalam Islam, yang dibahas apa sebenarnya? Yang dibahas sebenarnya awal itu adalah tentang eksistensi, keberadaan dari alam semesta dan juga penciptanya. Setelah itu juga mencari sebuah kebenaran tadi dari sisi kebenaran Tuhan, ya, kebenaran agamanya, sampai kepada nanti kebenaran ilmu pengetahuan. Saya juga selalu mikir gitu ya, selalu mikirnya begini, kemarin itu ya, tadi itu ya di dalam agama kan pasti ya, bedanya kan agama dengan filsafat itu, kalau agama itu kan dia doktrin. Misalnya begini, saya sempat kepikir, oh bikin video harusnya nih tentang eh, berita-berita gaib yang ada di dalam Al-Quran. Ya, misalnya tentang kemarin itu Iskandar Dzulkarnain, ya, tentang kisah tentang Dzulkarnain. Ini kisah tentang Zulkarnain itu di mana sih sebenarnya gitu ya? Kenapa disembunyikan gitu ya? Atau itu betul-betul ada atau tidak sih? Ya kalau kita orang beragama ya pasti yakin lah ada gitu ya. Cuman adanya itu di mana? Cari. Kemudian juga yang menarik juga kalau hadis itu kan tentang hadis dari siapa ya? Dari bukan Ibnu bin Syariah, tapi dari Jabir ya. Nah, dari Jabir ya, yang kisah tentang siapa? Tentang apa? Dababah ya, dan juga Dajjal. Ya, Dababah dan Dajjal gitu kan ya, yang berada di sebuah pulau di tengah lautan, ya, kemudian Dajjalnya itu diikat di sebuah goa, ya, kemudian ada Dababah lebih tepatnya, jadi binatang yang berbulu, kemudian tidak kelihatan depan belakangnya yang mana gitu ya. Nah, itu kan secara wahyu kan memang ya kita harus yakin ada gitu kan. Nah, tinggal bagaimana cara membuktikan istilahnya itu, alam semesta, membuktikan dengan ilmu pengetahuan. Ini berarti Dajjal itu sudah ada. Kemudian juga nanti dia ada dababah ya, ada apa?
bukan Dababah ya, lebih apa ya? Lupa lupa namanya itu. Pokoknya binatang lah gitu ya, melata gitu ya. Nah, kemudian itu kan ada berarti di mana Jabatul ini ya? Apa namanya, Ustaz Jamal? Dabatul Ardi, bukan? Uh, bukan, itu mah di surat Hud. Wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi Oh rizqaha. iya, Itu nanti coba cari kisah tentang Papa Anu rajin orang nih biasa Dajjal. nih, cari kisah tentang Dajjal. Ya, Tamim Ad-Dari itu kisahnya dari Tamim Ad-Dari, bukan Herbert Syariah, bukan Jabir ya. Tamim Ad-Dari yang kemudian naik perahu, kemudian apa istilahnya itu kena badai, kemudian terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu ada satu binatang yang kemudian menunjukkan satu tempat di sebuah goa yang katanya itu Dajjal sedang dirantai katanya gitu ya. Nah, hadisnya itu sahih benar gitu. Nah, tapi bukan tapi ya, artinya kebenaran wahyu itu kan jelas ya. Nah, tapi kemudian dilihat ini secara ilmu pengetahuan kayak gimana gitu ya. Tadi yang siapa, Dzulkarnain gitu ya, Dzulkarnain. Kemudian apalagi nanti kisah tentang siapa tuh, Khidir misalnya yang mencari Ma'ul Hayat ya, mencari air kehidupan gitu ya. Saya sempat kepikiran kayaknya bikin video, bukan konspirasi ya, bikin video-video tentang al-ghyab ya fil Quran, hal-hal gaib yang ada di dalam Al-Quran. Ya, nah itu apakah harus dibuktikan atau iman saja gitu ya? Jawabannya ya, ya bisa dua-duanya benar gitu. Ya udahlah iman aja. Akhirnya ada skala Dzulkarnain gitu ya, ada Dzulkarnain ya, kemudian ada Dajjal nanti, kemudian ada juga tadi binatang melatanya, kemudian nanti ada lagi apa, Ya'juj dan Ma'juj gitu ya. Kemudian ya min asratis sa'ah misalnya gitu ya. Nah, itu kan sebuah fakta gitu ya, sebuah fakta. Atau mungkin saya juga sempat bikin buku tuh untuk anak-anak, itu kisah-kisah yang memang the amazing stories ya, kisah menakjubkan dari the great prophet ya, Nabi Muhammad SAW ya, di mana kita tahu ketika beliau itu sedang berkhutbah, tiba-tiba kemudian ada apa, kayu ya yang menangis gitu ya. Kemudian ada juga onta yang juga menangis gitu ya. Kemudian ada juga sampai pohon yang bisa berjalan. Kemudian juga ada pohon yang apa istilahnya itu merunduk ya, bersujud ke Nabi. Kemudian juga ada apa, awan yang mengikuti Nabi sebagai pelindung payung gitu ya, payung di atas ya. Gitu. Nah, itu kan hal-hal yang sifatnya ya kebenaran ilahiyah gitu ya. Jadi ya logis, tidak masuk akal nggak, atau mungkin bisa dibuktikan nggak secara alamiah, secara ilmiah gitu ya. Nah, bisa dibuktikan tidak gitu ya. Itu menarik sekali. Oke, terima kasih yang masih setia, ada Bapak Anu, ada Pak Jamaluddin, ada Bu Juliantika, ada Bu Siti Nurjanah. Ya, saya buat satu pertanyaan saja sebelum saya tutup. Satu orang nanti wajib baca, wajib ini ya, wajib untuk istilahnya itu apa namanya, menjawab ya. Ini saya close dulu ininya. Intinya Mula Sadra ini satu tokoh ya yang memang memiliki pemikiran-pemikirannya yang dianggap memang karena beliau juga di Persia dari Iran, madhabnya juga orang ini Syiah ya, orang apa Rafidhah, sehingga ya apa memang pemikiran-pemikirannya itu lebih ke spiritualitas. Oke, menarik ya. Nah, oke, masih ada waktu. Kalau mau nanti nggak sampai jam 9 ya nggak apa-apa, sampai 8.45 lah kita kasih diskon gitu ya. Nah, kita kasih kesempatan ada dua pilihan, mau bertanya atau ditanya. Ya, Bu Juliantika siap ya ditanya atau bertanya nih, Bu Siti Nurjana juga. Nah, nanti Pak Panu juga, mudah-mudahan acara tadi sudah selesai. Yang udah siap Pak Jamaludin nih, mau komentar, bertanya, atau mungkin menjawab, silahkan Pak Jamaludin. Cek, bro. Ya, kedengeran Pak Dokter ini suaranya. Ya, ya kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Jamal ingin bertanya pada Oke, tentang silahkan. tadi apa mula sadra, entah itu emang Mm-mm. Jamal yang kurang tepat atau memang belum ini ya. Tadi yang Jamal tahu mula sadra itu nama lengkapnya itu Muhammad bin Ibrahim bin Yahya ya. Ya, Dan itu betul. tapi di situnya mula sadra itu
siapa atau sebuah apa gitu, dan kenapa jadi namanya Mula Sadra gitu, yang tadinya Muhammad bin Ibrahim bin Yahya. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua mungkin pemikiran secara ininya apa gitu, secara yang paling fenomenalnya lah kan, kalau kemarin seperti Ibnu Khaldun dengan pemikiran aslinya gitu. Terus dan yang lainnya, kalau Mullah Sadra ini yang paling ininya apa gitu. Itu mungkin yang ingin jawab tanyakan Pak Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sri Mauludin, luar biasa nih. Ya, yang pertama itu kaitannya dengan kenapa gitu ya, kenapa namanya ini kok jadinya Mula Sadra gitu ya. Nah, ini menarik nih. Jadi pertama itu kaitan dengan budaya yang ada di Persia sana gitu ya. Jadi Persia itu ada kata-kata mullah juga tuh ya. Jadi mullah itu apa ya, dianggapnya itu sesuatu yang sifatnya itu tokoh gitu ya. Tokoh tokoh ya. Jadi gelar kehormatan tokoh ataupun juga ya kiai lah, ajengan gitu. Ulama lah, mullah ya. Jadi disebutnya dengan mullah, padahal sebenarnya itu mullah ya. Mullah. Makanya mullah itu kalau sekarang itu ada ayatullah gitu ya. Mullah. Mullah itu artinya ulama gitu ya. Kemudian sadr atau sadra itu dari sebenarnya itu panjang itu adalah sadruddin ya. Sadruddin ya. Sadruddin itu artinya, sadr itu artinya yang apa ya? Artinya itu agung, besar gitu ya. Besar ya, besar. Jadi artinya Mullah Sadr itu sebenarnya gelar sebagai seorang ulama yang besar pada waktu itu. Jadi disebutnya dengan sama seperti Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, kemudian kalau Al-Ghazali itu ada Hujjatul Islam gitu ya. Jadi gelar-gelar yang diberikan karena memang apa ya, karismanya, keilmuannya itu cukup tinggi. Jadi Mullah Sadra, Mullah Sadruddin gitu ya. Mullah Sadruddin. Jadi seorang tokoh ulama yang besar ya, yang besar itu namanya Mullah Sadra ya. Jadi penting, besar dan sebagainya. Oke. Kemudian tadi pemikirannya ya tadi sudah sebutkan sebenarnya sekilas itu ya. Jadi pemikiran utama dari Mullah Sadra ini adalah namanya itu hikmah muta'aliyah ya. Hikmah muta'aliyah. Jadi hikmah itu kan ayo dari hikmah tamayasa itu lebih kepada kebijaksanaan transenden ya. Transenden. Jadi melihat bagaimana ini sebenarnya juga gabungan ya, gabungan antara pemikirannya misalnya Ibnu Sina dengan peripatetik. Ibnu Sina itu lebih kepada Aristoteles gitu ya, yang lihat bahwasanya ya Tuhan itu ya ada gitu ya. Nah, keberadaannya itu ya bisa, sebenarnya bisa masuk akal juga gitu ya. Atau mungkin juga dia bukan mungkin, dia juga gabungan antara tadi pertama itu adalah Ibnu Sina dengan peripatetiknya, kemudian juga ada konsep iluminasi tadi ya, illuminate ya. Iluminasi itu bukan gerakan iluminasi yang terkenal itu, bukan, tapi iluminasi itu sebenarnya berbicara tentang bagaimana hakikat dari zat Tuhan yang kemudian dikaitkan dengan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala eh, seperti apa sih hubungannya dengan manusia? Nah, itu illuminate. Iluminasi itu artinya pancaran, mirip seperti pancaran. Jadi kalau dianalogikan tuh biasanya kalau lampu, oh, lampu itu kan di sebelah sana tuh, tapi cahayanya itu sampai ke sini. Nah, cahaya itu apakah juga bagian dari lampu atau sesuatu yang terpisah? Ya, itu agak sangat-sangat. Tapi sebenarnya kaitannya dengan eksistensi keberadaan. Termasuk juga kalau yang dalam sejarah Islam itu kan tentang fitnah khalqul Quran. Ya, jadi Al-Quran itu dianggap sebagai makhluk gitu misalnya gitu ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan kalamullah. Kalamullah itu bahasa Indonesia sebenarnya ucapan Allah lah, firman Allah gitu. Nah, firman itu apakah dia makhluk? Jadi ucapan apakah dia makhluk? Atau mungkin dia tuh ya apa istilahnya itu ya zat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Contohnya kalau simpelnya itu, kalau saya ngomong ketika saya berbicara, omongan saya itu suara gitu ya. Suara saya itu apakah bagian dari saya atau dia terpisah dari materi atau zat yang ada di saya. Seperti itu ya. Jadi, nah kalau hikmah muta'aliyah itu juga gabungan dengan juga pemikirannya Ibnu Arabi ya, dengan konsep tasawufnya ya, ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi, dan juga teologi ya. Teologi kan teo itu artinya Tuhan ya.
Logi itu logos, arti ilmu tentang ketuhanan sebenarnya itu. Kenapa? Karena mengkaji tentang kalamullah. Kalam itu kalamullah ya. Nah, jadi Allah itu ya berkalam, ya wa kallamallahu Musa taklima. Tapi kalamnya Allah itu seperti apa gitu ya? Yaitu Al-Qur'an itu kalamullah kan gitu. Tapi kemudian dia terpisah atau tersendiri. Jadi kadang orang itu jadi banyak mikir. Kadang orang banyak mikir itu jadi ya efek positifnya pasti ada gitu ya. Tapi negatifnya juga ada juga. Kayak kemudian juga tadi disebut dengan asal wujud ya, artinya primasi eksistensi ya, bagaimana eksistensi itu lebih fundamental daripada esensi. Jadi eksisten itu keberadaan ya, keberadaan dari zat sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya itu lebih dianggap itu lebih basic ya daripada sebuah esensi. Kemudian juga pemikiran berikutnya itu adalah ada yang disebut dengan tadi harokatul jauhariyah. Jadi substansi makhluk terus mengalami perubahan. Tadi contohnya gitu ya. Jadi nggak ada yang istilahnya itu tetap gitu ya. Tapi kaitannya menarik ya. Kalau tadi yang saya kasih contoh itu kan fisik ya, fisik ya. Nah, pernah nggak kita berpikir eh, ruh itu kemarin udah bicara, kita sudah bicara ya. Ruh itu apakah ada ruh anak-anak gitu ya, ruh orang remaja, ruh orang dewasa, ruh orang tua, ruh mati tidak tuh ya. Nah, gitu kan ya. Jadi kalau ada orang mengatakan manusia itu ya makhluk abadi gitu ya. Ya maksud abadi itu adalah ya ruhnya. Itu nggak ada tuh ruh itu, oh ini ruhnya anak-anak gitu, nggak ada tuh. Yang anak-anak itu hanya fisiknya saja, tapi kadang ya memang sulit dipisahkan ya, anak-anak itu ya manusia manusia kecil gitu ya. Jadi kadang banyak kan kasusnya gitu, anak-anak tiba-tiba banyak tuh yang kecemplung istilahnya tuh ke got gitu ya, kena benda tajam gitu ya dan sebagainya gitu kan. Tapi ya mereka manusia, ruhnya itu sebenarnya sih ya ya apa ya, nggak berubah sih seharusnya gitu ya. Nah, tapi bener nggak seperti itu? Gimana bahasa Jamaluddin tuh? Jadi kalau ngerasakan nggak pernah dialog nggak dengan ruh gitu ya? Atau mungkin apa ya? Kalau bahasa itunya ada yang di Jawa itu dengan Jawa Timur, dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Barat itu apa? Ngerogol ruh arwah kita jadi bisa masuk ke ruh orang gitu ya. Saya pernah ngobrol dengan satu orang itu katanya bisa gitu, dia bisa tuh keluar dari dirinya gitu ya. Jadi ngelihat kayak meninggal gitu, jadi rohnya tuh kayak keluar dari ngerogoh sukma. Oh, bukan ngerogoh sukma. Pak Wanu tahu nih kayaknya nih ngerogoh sukma gitu ya. Jadi mengambil roh seseorang gitu. Nah, serta ke Mas Jamaluddin. Tadi udah jelas ya jawabannya itu dua ya. Nah, pertanyaannya tadi balik lagi nih. Kalau Mas Jamaluddin pernah nggak merasakan kayaknya sulit sulit nggak ketika memahami tentang hakikat truth ya? Kenapa? Karena kalau dalam Al-Quran kan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi ya, apa ilmunya katanya illa qalil, tapi sedikit menurut Allah katanya besar menurut manusia juga gitu kan ya. Gimana tentang ruh nih Mas Jamil, kira-kira pendapatnya gimana? Tadi pemikiran terakhir dari Mula Sadra itu adalah dari sisi bahwa makhluk itu dia itu terus bergerak, esensinya itu terus bergerak, terus berubah, mengalami perubahan, baik secara fisik maupun secara spiritual. Kalau kaitan dengan secara spiritual, makanya kemudian dari Sufisme misalnya itu mereka ya melakukan atau membuat semacam riadoh gitu ya, kemudian juga ya latihan bahasanya riadoh gitu ya, untuk bagaimana ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana nih Pak Jamaluddin? Silahkan tentang ruh nih, gimana nih? Pernah baca-baca atau kayak gimana gitu kan? Ruh kita kan abadi ya. Ruh bisa mati nggak sih? Ya, silahkan. Langsung diem nih sinyalnya kayaknya nih. Pak Manut gimana nih? Saya kasih waktu Pak Manut juga ya. Ini sudah 4-4 nih ya. Pak Manut gimana? Ada waktu nggak untuk berbicara nih sebentar? Ya, Halo, boleh diulang lagi Ustaz Jamaluddin, sinyalnya tadi. Boleh diulang lagi. Tadi mati langsung itu. Silakan. Coba gimana pendapatnya tentang ruh nih?
Iya, sinyalnya kurang bagus nih. Apa suaranya nggak jelas? Mhm. Eh, Iya, ini sinyalnya sih, bukan bukan suaranya. Kalau suaranya sih sebenarnya bagus, cuman sinyalnya itu agak endet-endetan katanya gitu. Iya. Jadi gimana intinya? Silahkan. Ah, ah. Iya, nggak kedengeran ininya ya. Ya, jadi itu salah satu dari objek apa ilmu filsafat itu. Jadi memahami tentang hakikat dari ruh itu kayak gimana. Kalau dalam hadis juga dikatakan innal arwaha junudum mujannadah gitu ya. Sesungguhnya ruh atau arwah itu dia diciptakan dengan ya berkelompok-kelompok gitu ya, berkelompok-kelompok. Makanya ketika kita misalnya ketemu dengan seseorang gitu ya, kemudian kok kayaknya klik gitu ya, kayaknya nyaman gitu ya. Itu mungkin dulu ruhnya itu udah temenan kali di alam arwah tuh kayaknya gitu ya. Tapi itu menarik ya. Jadi ketika ruh itu lepas dari jasad kemudian meninggal gitu, nanti kan akan dibalikan lagi gitu ya, akan dibalikan lagi, kemudian ya nanti akan ya mengikuti prosesi ya, proses perjalanan ya mulai dari alam kubur ya, alam barzah, kemudian juga nanti ke padang mahsyar gitu ya, di sirot ya, di surga atau neraka gitu ya. Jadi kita mudah-mudahan sama-sama masuk ke dalam surga di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kayak Pak Panut gimana nih? Mungkin apa namanya boleh di-sharing dari ilmu pengetahuannya terkait dengan mungkin dulu waktu masih kecil kayak gimana paham-paham yang ada di Jawa sana gitu ya. Ilmu kejawennya yang ini dalam Islam tuh kayaknya agak beda nih gitu ya. Gimana nih gitu ya. Eh, Ya, yang kan kaitannya dengan yang gaib gitu. Termasuk tadi ada ruh, ada juga korin gitu ya, ada rokib dan atid gitu ya. Jadi itu sebenarnya menjadi objek filsafat itu walaupun kalau di perguruan tinggi itu biasanya kajiannya usuluddin. Kalau di pendidikan agama Islam nanti lebih kepada yang praktis kaitannya dengan filsafat ilmu atau ilmu pengetahuan termasuk juga metodologi dan juga pasti epistemologi Islam dan juga pendidikan agama Islam. Oke, itu ya. Kayaknya Bu Julianti kan mau komentar nggak nih? Ya, topiknya agak-agak sedikit lumayan berat ini ya. Topiknya agak lumayan berat, kemudian juga apa? Lumayan istilahnya itu diajak untuk berpikir gitu ya. Berpikirnya juga kayak. Tapi kalau menurut saya sih, kalau saya suka ya, saya tuh senang gitu. Kenapa? Karena ya berpikir tentang kehidupan kita gitu ya. Jadi ketika mungkin ada orang yang bertanya, tuh, oh iya betul ya, ternyata cara berpikir kita itu berbeda gitu ya. Maksudnya cara kita berbeda itu maksudnya, oh ada orang yang punya pemikiran itu seperti ini gitu. Oh iya, karena memang cara berpikirnya. Oke, Bapak Nur, saya kasih waktu silahkan terakhir nih sambil closing remark-nya lah. Gimana nih pendapatnya terkait dengan tadi mungkin cukup banyak ya tentang eksistensi dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga tentang kalamnya, ya kemudian juga tentang bagaimana kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang terus bergerak gitu ya, yang terus ya bergerak terus berputar gitu ya, terus mengalami perubahan ya. Nggak kerasa saya juga sudah 46 ya berarti ya 46 tahun di Bogor berarti sudah 30 tahun gitu ya. Kalau tempat mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Yang berpengaruh menurut saya itu adalah kok jiwa saya kayaknya jiwa muda gitu ya. Jadi, kadang nggak sesuai dengan fisiknya gitu. Walau fisiknya itu berbeda gitu. Nah, kaitan dengan roh berarti roh kita mungkin ada nggak mengalami perubahan juga atau mungkin roh itu satu zat entitas materi yang statis yang tidak berubah. Silakan Pak Panut. Dalam 1-2 menit bolehlah. Oke, baik, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menanggapi tadi yang disampaikan tentang bagaimana kondisi kita berhubungan dengan roh dengan jasad ya. Mhm. Dan Iya, kayaknya banyak sinyalnya orang sih ya. mengatakan ketika kondisi seperti itu
sudah menjelang tua, sudah tua lagi. Nah, memang secara fisik akan ada perubahan dari mulai dia yang dulunya Oke, terima kasih ya. Masalah Allah sedang menikmati nih mendengarkan ya. Kak, oke lah, karena sudah 20.50. Terima kasih banyak ya Pak Jamaluddin, Bu Julianti. Kan nanti kalau mau komentar boleh, Bu Siti Nurjana juga. Memang topik kita ya mata kuliah inilah gitu ya. Tapi intinya sebenarnya mengajak kita untuk berpikir tentang ya hakikat dari diri kita. Ya, memikirkan tentang hakikat dari diri kita. Jadi diri kita itu atau manusia ya, wa fi kalau anfusikum afala ta'qilun ya, dan dalam diri kalian ya baik secara fisik ataupun secara non fisik itu ya kita harus berpikir ya, berpikir tentang diri kita, tentang jasad kita, tentang roh kita gitu. Jadi harus mikir ya, mikirnya ya mikir untuk belajar gitu ya, mestinya dengan berpikir kemudian belajar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun tadi ada syaitan dan juga ya hawa nafsu manusia mungkin gitu akhirnya terjebak kepada berbagai pemikiran ya. Apalagi misalnya guru gitu ya, atau mungkin lebih tepatnya itu tempat dia belajar gitu, itu akan sangat-sangat memengaruhi dari cara berpikir seseorang. Misalnya ketika dia belajar ya dari mungkin TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1 atau S2, itu biasa akan sangat memengaruhi cara berpikirnya. Misalnya kalau dari sisi keduniaan mungkin kalau dia itu biasa misalnya itu oh keluarganya berdagang, ke sekolah juga dagang, akhirnya dia akan suka dagang. Oh keluarganya bapaknya guru, ibunya guru, terus lingkungan juga ada guru pendidikan, oh dia biasa mau jadi guru. Kalau yang istilahnya itu keduniaan itu secara sisi nggak masalah. Tapi kalau kaitannya dengan agama cukup berat. Makanya di hadis itu dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abuwahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi ya. Konteksnya di situ adalah lingkungan ya, bahwa manusia itu akan sangat dipengaruhi ya, almaru ala dini halilih. Oke, silakan Pak Manu, terus ada waktu kita kasih lagi nih. Nah, gimana nih ya tadi? Saya pengen dengarkan nih putus-putus terus ya pengalaman Pak. dari senior nih. Mental. Mhm. Kalau dari jelas akan mengalami perubahan, bahkan mungkin akan hancur. Nah, tetapi secara eh, ukhawi ya mungkin kita akan kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman dari kecil dulu itu sering sekali ya orang tua ngomong jangan pergi maghrib kalau maghrib jangan di luar rumah gitu, pintu ditutup, nah, gitu ya, karena ada yang lewat lah gitu kan, seperti itu Hmm. dari kecil emang sudah ditanamkan seperti itu. Kadang kalau kita pulang main sudah menjelang maghrib aja, ketika kita main lagi ada di jauh lewat tempat yang agak-agak gelap itu, saya sering sambil lari itu sambil baca surat-surat Al-Quran gitu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu binas, seperti itu. Nah, ada rasa takut tuh dulu teh gitu. Itu kemudian waktu nenek saya meninggal itu, bukan nenek saya meninggal itu sempat suruh bawa apa namanya kainnya yang buat nutup itu, ketika dibawa ke makam saya nggak mau karena takut sama orang mati gitu. Tapi kita emang ngikut ke makam gitu kan, ke makam Mm-mm. ngeliatin gitu waktu waktu SMP itu saya masih ingat. Jadi ya memang sudah waktunya maghrib itu katakanlah bukan bukan waktunya orang untuk main atau gitu kan sepertinya. Pernah ada ustaz yang ngomong sebenarnya emang benar, cuman walau alam itu makhluk yang dimaksudnya itu apa bukan yang tapi makhluk gaib lah intinya seperti itu. Jadi sering ditakut-takutin lah seperti itu. Kemudian kalau lewat suatu tempat yang dikira yang dimungkinkan angker, nah kayak gitu juga kadang kita suruh permisi. Nah, gitu. Jadi ada sopan santunnya walaupun mungkin
makhluk seperti kita, bentuk makhluk dunia lain, tapi supaya kita juga ada adabnya ketika melewati tempat-tempat yang mungkin kita seperti asing lah seperti itu. Mungkin itu Pak. Jadi ya apa ya? Yang jelas makhluk makhluk gaib itu ada, tapi ya bentuk apakah seperti ceritakan orang tua kita itu atau bukan ya kita yang tidak paham ya, yang jelas setan, iblis, kemudian makhluk yang lain itu ada. Cuman kalau misalnya ada orang yang mengatakan oh itu pulang lagi itu ya wallahu alam tuh, kalau misalnya ada orang kalau meninggal itu kalau sebelum 7 hari teh dia masih ada di rumah, masih pulang ke rumah kan, ada tuh karena selawatan yang seperti itu kan. Mhm. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panut ya, sebenarnya menarik sekali nih ya. Cuman karena agak sedikit terganggu dengan sinyal ya, agak sedikit terganggu dengan sinyal, jadi agak agak kurang ini. Tapi tadi sudah ditangkap sih. Jadi memang generasi ya ini ya generasi saya juga, Pak Panut juga kan kayaknya nggak terlalu jauh berbeda. Memang seperti itu ya, nggak seperti itu. Dan memang ya kalau kita lihat dari dasarnya atau dari sumbernya itu ya memang beberapa bercampur ya antara kalau yang lebih tepatnya sih sebenarnya apa itu bersumber dari budaya ya, budaya yang ada di masyarakat, kemudian Islam datang, kemudian ternyata ada irisan-irisan, ada bagian-bagian yang memang sama di dalam Islam ya, tadi misalnya makhluk gaib dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu sebenarnya kajiannya cukup panjang tuh, itu tentang eksistensi ya selain dari zat. Tapi tadi kalau yang kalamullah itu sebenarnya lebih zat. Kalau sebenarnya kalau ada waktu 3 menit sih Pak Panu, tadi kan kalau kita tuh meninggal itu ketika meninggal ya. Kalau ada orang meninggal kita mengucapkan tadi kan itu ya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Pertanyaannya ilaihi rojiun kepada Allah, tadi juga Pak Panu menyebutkan itu ya. Jadi Ya. kita itu akan kembali kepada Allah. Definisi kembali itu kayak gimana sih? Kembali apakah kembali menyatu gitu ya, menyatu atau mungkin kembali ke sekitarnya gitu, atau kembali kayak gimana dalam 1 menit Pak Panut nih yang dipahami ini. Jadi innalillahi wa inna dan sesungguhnya kita ilaihi kepadanya rojiun akan kembali. Jadi yang namanya oh sudah kembali ke haribaan, oh sudah kembali ke yang namanya kembali itu kembali kemana sih sebenarnya gitu. Ya, mungkin gini, Pak. Kan katanya, bukan katanya ya. Sering ada orang Mm-mm. bilang kalau kita itu milik Allah, semua itu titipan dari Allah dan akan apa? Dari Allah akan kembali kepada Allah. Ya kan mungkin sejauh kita tahu mungkin hanya seperti itu saja. Jadi kalau dulu pernah Syekh Siti Jenar manunggaling kawula marang Gusti ya, itu mungkin akan menyatunya manusia dengan Tuhan itu ya. Nah, itu Mm-mm. definisi secara Islamnya itu eh, gimana Sudah terwujud. susah, waktu itu misalnya kalau kita kembali ke rahmatullah ya intinya mungkin kita kembali ke haribaan Allah ya. Susah nih nerjemahannya nih. Iya, sebenarnya mudah, bukan, iya mudah gitu. Artinya pertanyaannya adalah apakah kalau kembali tadi itu selain itu menyatu gitu ya, itu berarti sudah tidak ada beda antara kholik dengan makhluk kan? Ya, Masa kembali gitu. kemudian menyatu gitu. Jadi kalau dibayangkan itu seperti mungkin yang satu itu apa istilahnya itu kayak apa ya? Anggap saja kayak satu satu materi, kemudian yang satu dipisahkan gitu. Nanti kalau udah kembali disatukan jadi satu satu elemen. Nah, itu kan kayaknya ya dalam Islam nggak begitu sih ya. Tapi harus Iya. diartikan kayak gimana? Ilahi kembali, kembali berarti mungkin oh mungkin Allah Subhanahu Wa Taala gitu apa ya? Mungkin ya satu zat kemudian ya kembali tuh di sekitarnya gitu atau kayak gimana gitu. Nah, Itulah itu yang yang dikaji dan yang belum eh, maksudnya itu Jadi gimana itu? Allah menyiapkan tempat gitu coba, tempat kembali kita. gimana Pak Jamaluddin, gimana tempat kembalinya? Iya, ini sini.
Iya, sinyalnya kurang bagus ini ya. Sayang sekali ini padahal ini apa namanya Ya, pembahasan menurut saya menarik. Ya memang agak-agak kritis sih ya, agak kritis, agak-agak apa sih namanya itu bukan mengada-ada juga bukan sih, tapi justru ya memang itu di ilmu kalamullah itu di situ dikajinya gitu. Jadi kayak gimana kalau manusia itu kemudian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, definisi kembali itu kembali kemana? Kalau kembali menjadi satu materi, satu zat ya, berarti apa bedanya? Apa Khalik dengan makhluk kan tidak seperti itu, gitu kan ya? Oke, Tapi ya itu kalau aja deh. Kayaknya sinyalnya tadi nih Pak ada Pak ada Taman, Pak surga, Manut, silakan. ada surga dan ada neraka yang disampaikan Pak Jamal, bahwasanya Allah mungkin menyediakan suatu tempat. Nah, nah di situ mungkin kan ada surga dan neraka. Jadi mungkin karena kita nantinya akan kekal di dua tempat itu, apakah surganya apa di nerakanya, sebagai orang Islam, insya Allah mudah-mudahan ke surganya Allah ya. Mungkin Hmm. tadi memang sudah disiapkan tempat. Mungkin ketika kita lahir tempat apa di alam rahim orang tua kita atau ibu kita di situ. Ketika kita sudah ke dunia berarti ke alam dunia. Ketika sudah di alam kubur dan sudah di alam akhirat mungkin ya disitulah Allah sudah menyiapkan tempat untuk makhluknya. Mungkin kalau menyambung dari Pak Jamal mungkin seperti itu Pak. Iya, betul. Itu memang itulah akidah Islam gitu ya. Akidah Islam Ya. yang betul memang seperti itu gitu ya, seperti itu. Ah, ah. Walaupun nanti apa namanya tadi kalau tadi ngambil teorinya Mula Sadra itu ya sebenarnya pergerakan itu terus gitu. Nah, terus. Nah, itu nanti kaitannya kan dengan apa? Yaumul Kiamah gitu ya. Dengan Yaumul Kiamah gitu. Nah, mungkin nih ya kaitannya dengan berarti kan kita kan nggak tahu nih apa mata saah gitu ya kapan hari kiamat itu tiba gitu kan ya. Nah, jadi kan kita nggak tahu apakah mungkin ketika bumi itu sudah itu gitu kan di tahun berapa kemarin kan banyak istilahnya itu prediksi-prediksi yang ternyata nggak benar kata 2012 mau kiamat gitu ya nanti 2025 udah lewat nih hampir lewat nih gitu ya. Nah, terus kayak gimana gitu kan ya. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari pemikiran makanya ya satu sisi memang perlu hati-hati ya dengan pemikiran-pemikiran yang liar lah ya, pemikiran liar gitu yang kemudian memang tidak bertentangan dengan Islam. Tapi dalam Islam sendiri juga sebenarnya diberikan ya silakan berpikir gitu, tapi syaratnya itu harus tidak keluar dari nilai Islam. Tapi kalau tidak keluar dari aturan ya itu namanya juga itu bukan filsafat namanya itu ya pemikiran agama gitu ya sehingga ujungnya adalah di dunia ini kita berhadapan dengan berbagai pemikiran dengan sumber yang berbeda dengan karakter yang berbeda ya demikian juga kita berhadapan dengan begitu banyak jangankan Islam dengan non-Islam gitu ya yang dalam Islam sendiri kan begitu banyak perbedaan sehingga ujungnya mudah-mudahan kita sering lebih banyak belajar lagi jadi belajar besar ini sebenarnya diharapkan bisa mengoptimalkan akal pikiran dan hati juga untuk melihat bagaimana keragaman yang ada di semesta ini termasuk juga yang ada di dalam umat Islam sendiri sehingga kita akan bisa lebih kalau kata Pak Dr. Zainal tadi itu apa bijaksana dan bijaksini ya ada hal-hal yang sifatnya memang prinsip tidak bisa diganggu gugat ada juga yang sifatnya itu mungkin dia furu'iyah cabang yang memang kita lebih banyak bertasamu memahami dari perbedaan itu sendiri. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting. Demikian ya, mudah-mudahan kurang puas karena waktunya dan juga apa sinyalnya kurang bagus ini ya. Terima kasih Pak Jamaluddin ya, pasti penasaran tapi nanti boleh baca-baca lah kan ada ChatGPT, ada Meta AI gitu ya. Itu boleh diajak berdebat itu. Coba ajak berdebat pasti mereka juga punya agama kalau saya bilang itu. Coba tanya tentang ke apa aja ke ChatGPT jawabannya kira-kira kayak gimana gitu terutama kaitannya dengan akidah jadi kita bisa jadi teman Meta juga sama sih kita jadikan teman untuk apa diskusi berdebat dan lain sebagainya nanti kita dapat baru bisa komunikasi lagi demikian jazakumullahu khairan alaikum kita tutup dengan hamdalah dan waqafatul majlis alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.